Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tercatat 5,29%. Namun, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pulihnya daya beli masyarakat. Pasalnya, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,06%, sementara konsumsi pemerintah melonjak hampir 16%. Lalu, seperti apa kualitas pertumbuhan ekonomi saat ini dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Kami akan mengulasnya lebih dalam bersama ekonom KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Terima kasih Mas Yusuf untuk waktunya di Jawa Post TV. Ya, Mas Yusuf, bagaimana Mas Yusuf ini melihat pertumbuhan ekonomi 5,29% pada triwulan 2 2026 ini? Apakah angka ini sudah mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini relatif masih cukup positif karena dia masih berada di atas angka 5% ya. Karena sebelumnya beberapa lembaga termasuk kami di KOR Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di bawah angka 5%. Tetapi pada realita dan angka yang dirilis oleh BPS, pertumbuhan kita mencapai 5,2%. Saya kira ini catatan positif yang perlu disampaikan, terutama kalau kita juga bandingkan ya dengan beberapa negara lain, pertumbuhan ekonomi kita juga merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi yang cukup positif. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan atau kita lihat per data memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama tadi mengenai apakah kemudian pertumbuhan ekonomi ini sudah mencerminkan terkait perbaikan ekonomi secara keseluruhan, saya kira belum sepenuhnya. Apalagi kalau kita lihat indikator utama seperti katakanlah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di kuartal kedua kemarin itu mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang sama pada kuartal pertama gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini mengalami perlambatan? Memang kita paham di kuartal pertama ada faktor musiman, tapi di kuartal kedua kalau kita lihat faktor dorongannya itu sudah relatif terbatas dan kalau kita lihat lebih dalam lagi beberapa indikator yang biasanya berkaitan dengan konsumsi rumah tangga seperti katakan indeks penjualan real yang dilakukan oleh masyarakat itu justru mengalami pertumbuhan yang menurun gitu ya atau terkontraksi. Artinya bahwa konsumsi rumah tangga itu belum sepenuhnya pulih dilihat dari beberapa indikator utama tersebut. Nah, di saat yang bersamaan kita juga ingat di kuartal kedua kemarin tren PHK itu sebenarnya masih relatif tinggi ya. Artinya ketika tren PHK itu terjadi di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya PHK yang terjadi di beberapa industri utama di dalam negeri. Jadi saya kira ini juga merupakan catatan lain yang perlu dicermati kalau kita bicara ukuran kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuartal kedua kemarin. Jadi secara agregat memang ini merupakan capaian positif dibandingkan tahun lalu, dibandingkan dengan kuartal pertama, saya kira ini capaian positif, tetapi ini sepenuhnya sebenarnya belum bisa kita katakan menggambarkan gitu ya kondisi ekonomi yang seutuhnya, terutama di kuartal kedua, karena di luar indikator pertumbuhan ekonomi yang kita capai di kuartal kedua yang mencapai 5,2%, ada beberapa aspek yang juga perlu diperhatikan tadi termasuk tren PHK yang masih terjadi, kemudian juga tren konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan atau penurunan, dan ini juga kaitannya dengan kondisi daya beli secara keseluruhan. Jadi saya kira ini cukup positif, tetapi pertumbuhannya juga menyisahkan catatan-catatan yang saya kira perlu diperbaiki oleh pemerintah di kuartal-kuartal berikutnya. Baik Mas Yusuf, untuk konsumsi rumah tangga ini kan hanya tumbuh 5,06% dan melambat ya dari kuartal sebelumnya. Apakah ini menjadi indikasi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan? Iya, kalau kita saksikan perlambatan perekonomian, terutama di kuartal kedua itu memang cukup besar gitu ya. Kalau kita ingat misalnya di kuartal kedua itu tekanan
dari perubahan inflasi juga cukup tinggi karena di kuartal kedua itu kalau kita ingat ada perubahan kebijakan harga BBM non subsidi yang dilakukan pemerintah ketika itu di bulan April dan berlanjut di bulan Mei yang pada dasarnya itu juga ikut mendorong kenaikan harga secara keseluruhan dan juga menekan terutama bagi kelompok kelas pendapatan yang menggunakan BBM non subsidi ini sebagai salah satu komoditas dari keseharian mereka. Di saat yang bersamaan tadi sempat juga sudah kita diskusikan, tren PHK itu sebenarnya masih terlihat ya di kuartal kedua. Dan tren PHK ini kenapa kita katakan tren? Karena dia berlanjut. Tren PHK ini berlanjut dari yang pernah terjadi di kuartal pertama dan juga di kuartal sebelumnya di tahun lalu. Jadi karena ini berlanjut, maka ini kan juga akhirnya eh, ikut menekan konsumsi dan juga daya beli secara keseluruhan. Sehingga ya tadi kita katakan menjadi wajar gitu ya. Kemudian pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal kedua itu mengalami perlambatan karena tekanan-tekanan yang terjadi di kuartal kedua kemarin, terutama tekanan pada perubahan harga, harga minyak, dan juga jangan dilupakan juga ada faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terjadi di kuartal kedua. Nah, kalau kita perhatikan beberapa faktor yang tadi kita diskusikan, sebenarnya faktor-faktor ini masih berpotensi kembali terjadi gitu ya, terutama di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Saya ambil contoh misalnya terkait perubahan harga minyak, memang saat ini kita melihat perubahan harga BBM itu juga sudah disesuaikan oleh pemerintah, tetapi faktor yang bisa mempengaruhi harga minyak global secara keseluruhan pun masih uh, masih sangat rentan kemudian untuk berubah. Artinya perdamaian yang sedang disepakati oleh dua negara di Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat bisa saja kemudian ini kembali berubah dan bisa mengubah peta jalan dari proses pemulihan yang sudah terjadi. Kemudian juga kita bicara kenaikan harga yang bisa muncul akibat El Nino ya. Bahkan El Nino sudah dikonfirmasi adalah salah satu El Nino yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat sasaran, maka El Nino ini akan memberikan tekanan terhadap perubahan kenaikan harga yang lebih tinggi karena ada potensi terjadinya gagal panen, kemudian ada juga potensi kenaikan harga komoditas pangan strategis yang disebabkan salah satunya karena dampak mitigasi yang terlambat dari pemerintah. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara konteks ya, bagaimana mendorong konsumsi rumah tangga yang sudah melemah atau melambat di kuartal kedua ini, maka faktor-faktor ini terutama yang kita bisa kendalikan atau kontrol, seperti tadi mitigasi dampak yang bisa muncul dari El Nino perlu dilakukan sesegera mungkin agar tren dari setidaknya ya pertumbuhan konsumsi rumah tangga ataupun ekonomi yang berada di atas 5% itu bisa berlanjut di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Baik Mas Yusuf, selain yang Anda telah jelaskan tadi, di sisi lain ini konsumsi pemerintah saat ini justru melonjak ya, hampir 16%. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi kali ini ditopang oleh faktor sementara seperti gaji ke-13 dan juga adanya program MBG? Bagaimana Mas? Iya, belanja pemerintah ini kan dia kenaikan pertumbuhannya cukup signifikan karena kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, beberapa program pemerintah itu mulai berjalan dari awal tahun di tahun ini ya. Jadi dari kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua kemarin. Nah, beda dengan kondisinya di kuartal pertama dan kuartal kedua di tahun 2025, di mana kita ingat banget waktu itu ada program efisiensi dan juga penghematan yang dilakukan pemerintah sehingga beberapa program itu akhirnya tidak berjalan secara cepat dari awal tahun. Nah, di tahun ini saya kira beberapa program yang tadinya tertahan realisasinya di awal tahun, seperti katakanlah misalnya MBG dan juga program-program strategis lain, itu sudah tidak ada masalah lagi. Dalam arti realisasinya memang sudah dimulai dari awal tahun ini, sehingga tidak heran ketika kalau kita perhatikan konsumsi pemerintah yang di kuartal pertama kemarin itu tumbuh sekitaran 20%-an dan di kuartal kedua ini tumbuh di kisaran 15 hingga 16%.
Ini merupakan salah satu dampak tadi dari realisasi belanja pemerintah yang sudah mulai ditancap gaskan sejak awal tahun. Nah, hanya betul bahwa kalau kita bicara momentum atau momentum sementara yang tadi disinggung, ketika misalnya belanja pemerintah itu sudah didorong atau ditancap gas dari awal tahun sampai dengan kuartal kedua atau semester pertama kemarin, maka daya dorongnya itu kemungkinan akan mulai melambat, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ini Apalagi kalau kita gimana ya? kita bicara belanja pemerintah kan juga ada faktor dari sisi penerimaan ya. Artinya ketika misalnya penerimaan dari APBN secara keseluruhan itu tidak mampu mengkompensasi kenaikan belanja, maka bukan tidak mungkin belanja juga akan ikut disesuaikan baik di level pusat maupun di level daerah. Jadi betul bahwa kita bisa akan melihat gitu ya pertumbuhan belanja pemerintah yang sifatnya sementara atau ya sementara waktu di kuartal kedua dan juga di kuartal pertama, sementara di kuartal ketiga dan keempat ini akan sangat tergantung dari tadi ya apakah kemudian nanti penerimaannya bisa tinggi sehingga bisa mengkompensasi atau mendorong belanja lebih besar, dan apakah ada faktor-faktor lain yang bisa mendorong pemerintah untuk memastikan belanja pemerintahnya itu bisa berlanjut. Dan saya kira memang betul kalau kita bicara belanja pemerintah itu memang faktornya biasa kebijakannya itu kebijakan jangka pendek ya. Karena ada sifat belanja-belanja yang sifatnya stimulus yang juga sudah disalurkan di semester pertama, dan di semester kedua kemungkinan juga itu akan dilanjutkan kembali. Nah, sebagai langkah jangka pendek ini merupakan hal yang wajar, tapi kita juga harus paham bahwa ketika stimulusnya itu dibatasi atau akhirnya ditarik, maka faktor dari perbaikan yang tadinya ada itu bisa tiba-tiba hilang. Jadi saya kira ini faktor lain yang juga perlu kita cermati gitu ya. Apakah kemudian stimulus ini bisa berlanjut dan kemudian bisa menjadi faktor yang mendorong belanja pemerintah untuk menopang gitu ya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat di semester kedua ini. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Yusuf Randy Manilet, Ekonom Core Indonesia, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Yusuf.